Gitu, Salman. Itu review pekan lalu, yaitu hidrolisis. Nah, sekarang kita masuk ke buffer, ya, buffer atau penyangga atau dapar nama lainnya. Buffer itu penyangga. Apa sih di YouTube teh? Artinya buffering teh? Penyangga. Apa penyangga? Ale udah masuk penyangga belum, Le? Belum. Hidrolisis udah? Hah? Hidrolisisnya udah? Belum juga? Udah, tapi masih awal. Oke, kita gabungin ya. Biar pusing. biar paham nanti bedanya hidrolisis dengan buffer. Kalau buffer itu komponennya apa? Komponennya 2. Asa udah nerangin buffer juga di sini teh. Dan ini teh kelas yang lumayan lebih cepat. Lupa Buffer itu penyangga. Itu fungsinya apa? Mempertahankan apa? Mempertahankan si derajat keasamannya, pH. Jadi pH-nya relatif stabil. Kalau penambahan asam dikit, basa dikit ya. Emang kalau yang lain ditambahin dikit nggak stabil gitu? Enggak ya. Ininya contohnya ini aja nih. Ini air nih ya. Coba tetesin aja asam cuka 1 tetes aja. Ngaruh nggak rasanya? Bukan hanya rasanya ya, bau lagi ngaruh ya. Nah kalau penyangga itu ditambahan sedikit itu pH-nya relatif stabil. Darah kita itu punya sistem penyangga gitu. Makanya kita makan rujak ya, makan apa sih asinan, darah kita nggak jadi asin ya, makan rujak juga yang asam-asam atau yang kecut juga nggak jadi basa. Kenapa? Karena ada sistem pertahanan yang bisa mempertahankan pH ya. pH tubuh itu bagusnya sedikit basa ya. Makanya banyak dijual minuman yang alkalin yang mengandung pH di atas 7 gitu ya, 8 gitu. Dan jangan basa-basa juga, jangan terlalu basa juga minum sabun yang nggak bisa. Ya, tuh komponennya apa? Kalau pingin jadi penyangga, komponennya itu apa? Ini harus kerjasama antara orang tua dan anak ini komponennya itu. Nah, apa cing? Yaitu sesuatu yang lemah dan garamnya. Garam teh konjugasinya gitu ya. Garamnya dari yang kuat. Pahami dulu bahasa ini. Paham nggak bahasa ini? Lemah dan garamnya dari yang kuat. Paham nggak ini? Contoh. Contoh misalnya kita punya asam lemah ya. Kita punya asam lemah. Kalau pingin jadi garam, ini harus direaksikan dengan basa kuat. Nah gini contohnya. Dia menghasilkan apa nantinya? Menghasilkan garam, betul? Plus air. Kalau ingin jadi penyangga, maka ininya harus ada, asam lemahnya harus bersisa. Dan ini mah pasti ada, betul nggak garam mah? Gitu. Jadi ini komponennya. Ini adalah penyangga. Maksudnya gitu, paham nggak? Makanya garamnya dari yang kuat nih, basa kuat. Contohnya gimana? Contohnya penyangga itu adalah gini. Kita punya asam lemah, cuka, CH3, COOH. Dicampur dengan siapa ini penyangga teh? Dan turunannya dia, CH3, COONA. Gitu. Ini adalah penyangga. Paham sampai sini? Kalau asal udah pernah ngebahas ini. Bentar. Dan teh itu teh dan Kak. Iya Dan, ini teh Dan. Gitu Oh. ya. Oke. Asal udah pernah ngomong gini, ke siapa ya? Kamu nanya lagi Kak. Si Akmal, hah? Sok boleh. Kalau nentuin turunannya gimana Kak? Ini kan udah hasil akhir ya. Ini adalah asam lemah orang tuanya, ini adalah anaknya, betul nggak? Bapaknya saha tah baheulana tah. Nggak kelihatan nih bapaknya di sini siapa nih? Nah, ini secara reaksi gini kan awalnya. CH3COH bahan bakunya ya, dicampur dengan NaOH. Jadinya apa jadinya? CH3COONA ya plus air. Tapi yang sisa harus siapa? Ini harus sisa, harus banyak. Iya. Ini harus sisa. Sama CH3. Nah ini mah kan pasti ada ya, bener nggak? Ini pasti ada kan ya? Karena kalau dia bereaksi ini pasti dihasilkan. Seberapapun jumlahnya ini pasti ada. Nah ini harus gimana nih? Ini harus habis Kak. Harus habis gitu. Maka keadaan akhirnya apa nanti keadaan akhirnya?
Maka keadaan akhirnya berarti hanya tinggal siapa? Hanya tinggal CH3, CaOH dan siapa? Dan ini CH3 jelek ya. Dan CH3, COO, nah gitu. Na. Ya airnya Yoi. jangan dilihat ya. Sama nggak dengan cara kita mereaksikan langsung? Maksudnya gimana sih mereaksikan langsung teh? Salman punya asam cuka CH3COOH ya. Marsha punya CH3COO. Nah, ini kan semuanya juga zat ya. Ada ini wujudnya ada dalam botol, ini juga ada dalam botol. Campurin langsung bereaksi enggak? Langsung jadi apa dia? Langsung jadi penyangga tanpa ada proses reaksi. Paham? Ya. Kita nggak lihat ini proses kawinnya, ibu bapaknya nggak dilihat, pokoknya mah udah ada anaknya aja. Ya, yang kerjasamanya adalah ibu sama anaknya, dari yang kuat bapaknya gitu. Kalau yang ini, contoh yang ini adalah di proses reaksinya ditulis. Awalnya nggak ada ini, Marsha nggak punya ini, tapi punyanya NaOH. Boleh jadi penyangga? Bisa, asal syaratnya apa? Ini harus sisa, ini habis, gitu. Nanti kan keadaan akhirnya hanya ini. Ya, sama nggak dengan cara langsung? Sama. Paham nggak maksudnya? Ini sama kayak hidrolisis. Dua proses, bisa garam tambah air, bisa direaksikan, asal nggak bersisa. Kalau ini, syaratnya apa? Syaratnya lemah sisa. Jadi komponennya, kalau ada asam ditambah dengan basa, ya syaratnya apa nih? Syaratnya lemahnya harus sisa. Ya, salah satu kuat. Ya, jangan dua-duanya. Tapi yang lemahnya harus sisa. Ini adalah buffer penyangga. Belum ke pH. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan apa tidak? Paham nggak? Azalea, gimana? Gimana apa? Paham nggak gimana? Bentar lagi. Kalem Kak, mencerna dulu Kak. Iya, mencerna Oh. dulu. Cok, emang habis makan apa? Mencerna dulu. Cok, kalau perlu pencernaan yang lebih baik ya. Nah ini pencernaannya, ini dikasih suplai makanan nih. Coba cerna dulu ya. Penyangga atau bukan? Nah gitu kan pertanyaannya ya. Penyangga atau bukan? Nah, bukan penyangga bukan katanya. Penyangga bukan gitu. Contoh satu misalnya. Dikasihlah kalian NH4OH dan ya dicampur dengan apa tuh? Misalnya NaCl. Penyangga atau bukan ini? Ini adalah basa lemah. Ini apa ini? Garam dapur. Garam dapur. Garamnya dia bukan. Bukan meren Kak. Garamnya dia bukan. Tahu dari mana bukan? Ya bukan. Kan Na sama Cl ya. Na dari siapa nih Na? Ini bukan ya. Sehat. Kenapa? Na dari NaOH, Cl dari HCl. Itu ibu bapaknya. NaOH dan HCl. NaCl mah ibu bapaknya teh. Ini sama dia. Jauh lama lo bukan ya. Harus ada turunannya gitu. Itu loh. Maksudnya kayaknya garamnya. Garamnya itu artinya garamnya dia. Turunannya dia gitu. Bukan garam orang lain. Motornya Salman. Contoh lain. Punya KCl. Ini penyangga atau bukan? Penyangga bukan? Iya, Iya kayaknya. Kak. Betul penyangga? Iya. Asam. Asam apa? Asam kuat. Asam kuat. Asam Ini apa kuat, ini? Kak. Ini garamnya. HCl. Iya. Garamnya dia bukan? Iya, Iya. garamnya dia. Tapi ini juga bukan penyangga ya. Tadi udah bener ada yang ngomong Soalnya asam tapi. kuat. Jadi syaratnya apa nih syaratnya? Harus lemah. Baik itu asam maupun basa harus lemah. Tapi garamnya itu mengandung unsur kuat gitu. Berarti ini bukan ya. Kenapa bukan? Karena ininya asam kuat gitu ya. Kesalahannya ya. Bukan cenah ya.
Nah, 3 lagi misalnya ya. CH3, COOH ya. Dicampur dengan CH3, COO, NH4. Penyangga atau bukan? Nggak bakal dulu on mic. Iya, sok apa-apa lah. Penyangga atau bukan, Syale? Ini asam? Lemah, tapi kurang O-nya, Kak. Iya. Lemah. Oh iya. Ini ya? Kakak, Kak. Lain. COH. Si Saman gara-gara COHO deh. COOH ya. Dan apa tuh? CH3, COO, NH4 gitu. Masih kelihatan nggak? Masih ya? Penyangga atau bukan? Ini garamnya dia ya? Bener nggak? Iya. Iya. Tapi Lemah. ini juga bukan juga ya? Bukan. Berarti itu juga bukan penyangga. Betul sih ini garamnya dia, tapi itu bukan penyangga karena dari yang lemah, harus dari yang kuat. Atau nama lainnya biasanya di sekolah secara konsep ilmunya adalah konjugasinya gitu ya. Konjugasinya 4 lagi ya. Nah ini penyangga nih. Para aku bukan terusnya. Misalnya kita punya NH4OH atau NH3 lah. NH3 dicampur dengan NH4 2 kali SO4. Nah ini penyangga atau bukan? NH3 apa? Lemah. Basa ya? Basa lemah ya? Ini apa Iya. ini? Lemah. NH4-nya lemah. Lemah. Tapi SO4-nya? Gak tahu, Kak. SO4. Lupa. Kuat ya? H2SO4 kan? Iya. Berarti ini penyangga. Paham? Paham, Kak. NH3 itu NH4OH sama aja ya. Berarti NH4OH basa lemah. Ini ada garamnya yang berasal dari bapaknya asam sulfat. NH4SO4. Jadi turunannya. Tapi harus dari yang kuat. Itu adalah penyangga. Nomor 5, penyangga bukan. Misalnya punya asam lemah biasanya ini ya. Atau enggak HF lah. Ini asam lemah juga nih. HF ditambah dengan BaOH 2 kali. Ini penyangga atau bukan? Gimana, Le? Penyangga atau bukan? Marsha, Iya. penyangga atau bukan? Kayaknya. Kayaknya. Marsha Bukan gimana? kayaknya. Sok. Bukan kayaknya. Terus kemana? Ini apa? Asam lemah. HF. HF itu asam lemah ya. Kan asam kuat mah celana biru itunya nongol, sok colok-colok, nggak ada F di sana. Ini adalah asam lemah. Ini apa ini? Basa kuat. Ini adalah asam Kuat. basa apa tuh? Basa kuat. Berarti ini penyangga atau bukan? Kesimpulannya apa? Belum tentu. Ya. Kenapa belum tentu? Harus ada nilainya, harus ada molnya, harus ada volume sama molarnya biar kalau direaksikan nanti kelihatan siapa yang sisanya gitu. Makanya jawabannya adalah belum tentu tapi berpotensi, betul? Saat siapa yang sisa? Saat HF yang sisa. Itu dia penyangga. Nah, kalau ada reaksinya kalau ada angkanya, gini contoh nomor 6 ya terakhir lah, 6 ya. Misalnya kita punya 100 ml NH4OH atau NH3 misalnya, 1 molar aja biar gampang. Dicampur dengan 100 ml HCl, 1 molar. Ini penyangga atau bukan? Sebetulnya nggak usah direaksiin ya, lama. Kalau pingin cepet ngecek itu kali-kaliin aja. Dikali-kaliin apanya? 100 dikali OH-nya 1 dikali M. Jadi ini adalah BVM. Berapa BVM-nya? Ini sama dengan AVM. Kaliin. 100, H-nya 1, ini 1. Nilainya sama apa enggak? Sama. Berapa nilainya? Sama-sama 100 milimol. Kalau sama, ini kesimpulannya apa nih? Pasti nanti tidak ada yang sisa kan? Gitu? Ya. Iya. Berarti penyangga atau bukan?
Itu hidrolisis gitu, betul. Ya, bukan penyangga tapi hidrolisis. Kenapa? Tak bersisa gitu. Makanya penyangga sama hidrolisis itu bagusnya digabungkan biar bukan penyangga ini mah. Ya, habis deh. Tapi hidrolisis. Bukan penyangga tapi dia adalah hidrolisis. Paham sampai sini? Ya. Tapi ya ada tapinya, tapi hidrolisis. Paham? Kalau menemukan soal kayak gitu atau kasus, manakah di bawah ini si H2SO4 mah A-nya 2 gitu. Kalau nilainya sama, oh itu pasti bukan penyangga, itu adalah hidrolisis. Kalau yang lemah yang lebih banyak, misalkan yang NH4OH-nya, andaikan diganti aja bukan 1 tapi 4 molar, berarti gedean siapa nilainya? Gedean yang lemah, berarti penyangga nantinya. Itu paham? Paham. Benar paham? Bedanya penyangga sama hidrolisis? Hidrolisis mah harus habis dua-duanya gitu. Cara satu, ya cara duanya bisa langsung masukin garam tambah air, itu hidrolisis. Kalau penyangga, komponen utamanya harus ini, lemah dan garamnya dari yang kuat. Caranya dua, bisa langsung lemah dicampur garam, bisa pakai reaksi, asam tambah basa. Kalau asam tambah basa, yang lemahnya harus sisa. Lemahnya harus sisa. Tapi syaratnya, salah satu harus kuat, lemahnya harus sisa. Itu adalah buffer. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyain tidak? Oh. Masya sama Ale, ini pada yang Kalau lain pada basanya kemana yang ini? sisa gimana, Kak? Nggak apa-apa, asal bahasanya lemah, gitu. Kan ini bahasanya sisa ya. Kalau seandainya ini 4 kalau molar yang kan ya. kalau yang kuat Sebelumnya teh Yang kemarin, bener nggak? Masih ingat nggak? Kali Basa. M gening, masih ingat? Oh iya ya. Nanti kita review ya. Jadi emang ada 3 tipe nanti soal yang sering muncul di UAS, terutama di UTBK ya. Yang pertama, ini 2 ini hidrolisis penyangga, yang satu, yang 3-nya adalah kuat. Sisa, meskipun kuat yang sisa itu jarang, tapi suka ada. Makanya pemahamannya harus benar-benar hidrolisis, tidak bisa dipisahkan. Kalau di sekolah dipisahkan enak, ulangannya sama puguh. Oh ini hidrolisis, oh pasti habis dua-duanya. Ya, ini penyangga, oh pasti lemah sisa. Tapi kalau digabung kita yang harus menganalisis. Bagusnya mah digabung, biar lebih paham. Cok, ada yang mau bertanya nggak? Ini sebelum di apa sih? Dihapus. Le, kita tolong fotoin Ya. misalnya. Karena kamera Ale biasanya lebih bagus. Ini si Gibam kemana lagi? Kamu sama Nadine kemana juga Nadine? Sya? Ini Kak Ada ulangan gitu? ada tugas apa sih ada Kerja kelompok? tugas iya seni budaya, Oh, bikin ini. Oh itu ya. aransemen lagu. Kamu enggak? Udah beres. Hari Gibam? Gak tahu Kak beda guru. Oh, Gibam, Akmal juga kayaknya sama ya, suruh buat gitu ya. Iya. Kumpul atau online masing-masing di rumah masing-masing? Kelompok aku mah kumpul. Oh, direkam itu aransemen lagu bikin sendiri, aransemen kalian gitu. Tapi nggak akan panjang, itu udah hari ini aja. Kumpulin minggu ini sih. Oh. Oke, sekarang kita berlatih ya. Belum ya. Belum masuk ke pH-nya ya. Kalau pH buffer, pH hidrolisis udah kemarin. Nah, sekarang pH buffer. Gimana buffer itu? Palingan Akmal izin kerja kelompok itu sama berarti sama 2 ya. Buffer. Ini
pH buffer. Nah, kalau hidrolisis ada akar-akarnya, kalau buffer pH-nya gini ya. Kalau buffernya berupa buffer asam, H+ itu sama dengan berarti apa tuh? Ka dikali dengan mol siapa? Mol asam dibagi dengan N dikali mol garam. Mungkin di sekolah beda rumusnya. Mungkin di bawahnya adalah basa konjugasi. Karena secara rumus resmi memang gitu. Mol asam ditambah dibagi dengan asam basa konjugasi. Ya, itu kalau H+. Kalau OH- sama dengan Hb dikali dengan mol basa sama aja ya. Bawahnya dikali N mol garam. N-nya bukan mol ya. Kan molnya udah ada tuh. N itu apa? Sama kayak di hidrolisis, yaitu jumlah ion yang lemah di garam. Jumlah ion lemah di garam. Ya, jumlah ion lemah di garam. Contoh misalnya ya, garamnya itu adalah NH4 2 kali SO4. Nah, maka N sama dengan 2. Ini yang suka lupa nih. Itu contoh ya. Nih buffer. Ini adalah buffer. Nah, dah gitu doang. Gampang kan? Jangan lupain juga rumus mol ya, gram per mr dan m kali V ya, bebas ya. Jadi mol itu bisa apa aja? Mol itu bisa gram dibagi dengan mr, atau mol itu bisa apa aja? Bisa molar dikali dengan volume. Bebas. Boleh nggak V dibagi 22,4? Ya jarang kan, ini mah larutan ya, penyangga bukan gas penyangga, ya larutan ini mah ada airnya. Oke, contoh soalnya dikasih di lain ya, biar lebih apa sih? Rapih. Penyangga satu aja dulu ya sama hidrolisis, nanti kita gabungin ininya, evaluasinya. 10C, 11C. Buffer. Tuh, coba kita lihat nomor 1. Salman kan bener kan, kabur. Dia masuk kayak gitu. Datang di awal. Kabur weh. Oh, sebelum diterangkan kita ada pH dalam tubuh ya. Ini informasi aja, pengetahuan. pH dalam tubuh. Tubuh manusia ya, bukan tubuh hewan ya. Apa aja sih? Ada 2 biasanya. Banyak sebetulnya banyak. Cuman yang umumnya adalah biasanya gini. Ada HCO3- dan CO3 2-. Dan H2CO3 gini dah. Ada H2CO3 dan HCO3-. Makanya rumusnya kadang-kadang konjugasi gitu. Jadi cari konjugasinya min HCO3-. Ya. Atau ini biasanya adanya di ekstra sel. Kalau di intrasel itu yang kalau ada di situ adalah di soal tuh H2PO4- dan HPO4-. Ini di intrasel. Sel darah ya, di intrasel, ekstrasel dan intrasel. Itu yang sering, yang paling banyak ada di dalam tubuh manusia. Banyak yang lain sebetulnya. Ya. Jadi penyangga itu secara ciri-ciri komponennya 2-nya harus mirip ya. Kayak tadi CH3COOH dengan CH3COONA, NH4OH dengan NH4Cl. Ini pun mirip nih, CO3, beda 1 buah H doang. Ya, ini pun digantikan 1 buah H doang digantinya. Nah, coba kita lihat nomor 1 dan nomor berapa lah kita lihat ya. Cok, udah dibuka belum? Contoh latihannya? Udah belum, Le? Atau mau di-share, Sirin? Bentar tuh ya. 1, 2, 3 sampai dengan apa ini ya? Yang nomor 5, Pak. Nanti kalian kerjain sisanya ya. Kita bahas sampai 5 ya. Tapi hidrolisisnya kita nggak akan lewat ya. Kita bakalan double nanti penyangga dan hidrolisisnya. Karena bisa lupa. Mudah-mudahan digabungin ulangannya. Tuh. Udah ada di share screen belum? Belumnya. Ada, Kak. Nah, sok. Oke, kita bahas ya barengan nih. Nomor 1 nih katanya, contoh soalnya gini ya. Di mana kursornya teh? Oh ini. Pengontrolan darah pH darah dilakukan oleh gabungan beberapa sistem buffer berikut kecuali.
Jadi kan tadi banyak ya kakak bilang banyak nih pH dalam tubuh tuh. Ini ada bener ya, tadi ini adalah adanya di intrasel, ini adanya di ekstrasel gitu. Nah mana yang bukan? Ini asam laktat sama natrium laktat betul ya. Pokoknya mirip aja. HBB dengan HB- betul. Yang bukan yang mana? Ya ini. Jauh. HBB dengan HCO3 itu bukan pasangannya ya. Jadi yang namanya penyangga itu harus mirip gitu. Iya, ada dia bapak sama anaknya atau ibu sama anaknya. Paham ya? Yang sering muncul yang dua ini nih. Itu. Ini hemoglobin ya. HBB itu hemoglobin, asam hemoglobin sama garam hemoglobin HB-. Oke, 2. Pasangan reaksi yang merupakan buffer. Nah, ini dia. Caranya gimana caranya? Kita kali-kaliin ini ya. Coba kita kaliin. Ini 50. Ini hanya satu ya di belakang. Ini 0,1. Berarti berapa nih? Totalnya CH3COH-nya? 5 5 milimol. milimol plus berapa tuh? 10 milimol ya? Iya, Kak. Gedean siapa? Gedean yang basah kuat, betul nggak? Gedean yang kuat berarti dia bukan buffer. Harus yang lemah yang lebih banyaknya. Yang B, ini 50 dikali 1 dikali 0,2, 10. Ini 10 juga. Bukan, 10 ini juga. sama. Ini hidrolisis, betul nggak? Yes. Nah, gitu kan. Jadi enak ya pemahamannya. Ini 100 dikali 1 dikali 0,1, 10. 100 dikali 0,1. Oh, hanya 1 juga. Berapa tuh? Hidrolisis. Hidrolisis juga. Ini mah adalah hidrolisis. Tulisannya jelek ini ya. Mana tuh yang buffer? Ini 100, 1 dikali 0,1, itu 10, ini 100, ini 20. Bukan juga, ini mah bahasa biasa ya. Kan yang lebihnya bahasa ya? Bahasa biasa. Nah ini jawabannya. Kenapa cum? 100, ini 10, ininya 50. Ya ininya 100, ininya 50. Banyakan yang asamnya. Oke? Itu cara ngecek kalau soalnya model gini. Tapi kalau soalnya nyanyi pH ya harus di MBS-in ya. Di MRS-in. Ada cara cepatnya? Ada nanti di belakangan ya. Biar paham dulu yang benernya dulu. Oke. Nih yang mana nih penyangga? Selisih H-nya 1 ya. Selisih H-nya 1 ya. Jadi kalau misalnya kita punya asamnya lemahnya misalnya apa ya yang valensinya 2 tuh. Misalnya H2CO3 ini lemah nih asam lemah. Si garamnya itu bukan Na2CO3 bukan, tapi 1 biji aja H-nya dikurangin. Si garamnya itu adalah NaHCO3. Ya, ini buffer. Gitu, garamnya itu maksudnya. Meskipun jarang yang valensinya 2. Nah, yang ini bener apa enggak penyangga? KHPO4 dan KEPO4. Atau yang mana dulu lah? Yang B, bisa bingung yang A, yang B itu bukan. Kenapa bukan? Ininya lemah juga ya. Nah, HCN dan NaCN. HCN itu lemah ya, asam lemah. HCl yang kuat mah. Ini mah CN. Nah ini CN, ini ada Na-nya nih. Dari natrium dia. Betul nggak ini penyangga? Betul. Tuh, gitu ya. Kenapa ini bukan? Harusnya mah selisih H-nya 1. Ini hanya diambil dua-duanya hilang ya. Bukan berarti ini. Bukan penyangga. Meskipun mirip ya. Ini apalagi bukan ya, karena dia kuat dan garam. Oke, masukin pH sekarang. Nah, kalau udah masuk pH, sebetulnya secara resmi karena kalian sekolah formal harus betul-betul secara resminya ya. Kita kalau menemukan asam dan basa, itu reaksiin dulu. Bisa hidrolisis, bisa penyangga kan kita nggak tahu. Karena ini babnya penyangga, ya pasti penyangga. Sok reaksiin dulu. CH3COH ditambah dengan NaOH. Jadinya apa tuh? CH3COONA. Ya, CH3 mah di kiri ya disebutinnya ya. Apa tuh? CH3CONA plus air, gitu kan? Mula-mulanya berapa? Mula-mulanya CH3COH-nya ini 100 dikali 0,5 ya. Jangan dipakai valensi ini mah ya. Kalau ngaliin gini mah, kaliin aslinya aja. 100 mili 0,5 molar. Yang ini berapa? 100 mili 0,2 molar. Duh, ini jelek ya. Mula-mula bereaksi sisa. Mula-mulanya dia adalah 50, ini mula-mulanya 20. Oh, udah kelihatan tuh. Yang habisnya siapa? Gitu ya. Dan ternyata tulisannya nanjak ya. Apa-apalah. Mana yang bereaksinya? Yang sedikit, betul?
Di sininya 20, di sininya berapa? 20, di sininya berapa? 20, 20. Ini kan nggak ada ya awalnya. Nah, garamnya 20, 20, ini 0 habis. Ininya adalah 30 sisanya. Oke? Nah, habis itu gimana? Masukin ke persamaan di bawah H plus sama dengan apa tuh? Ka dikali mol asam dibagi dengan N dikali mol garam. Atau dibagi dengan basa konjugasinya. Ka-nya berapa? Ada Ka-nya nggak sih? Biasanya mah 10 pangkat min 5. Oh, tak bener kan? Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. Delay euy. Delay nggak sih? Nah, itu 30. Mol asamnya adalah 30 milimol. Nggak apa-apa milimol, nggak apa-apa. Kan bawahnya juga milimol. Dibagi dengan N-nya 1 ya. Kok 1? Kenapa 1? Kan ini juga cuma CH3COO aja ya. Nggak ada kurung-kurung 2 kalinya gitu. Udah, jawabannya berapa tuh? 1,5 dikali 10 pangkat min 5 ya. Berarti pH-nya berapa? 5 min log 1,5 gitu. Mana? Nah ini. Bisa. Paham? Paham, Kak. Gimana? Sok. Masya ya, Ale gimana Le? Ya. Lanjutin satu lagi ya. Itu yang direaksiin. Nah, yang kedua, apakah kita harus direaksiin yang nomor 2? Ada apa ini? Basa lemah. Ya, NH4OH itu basa lemah. Ini apa ini? NH4 2 kali SO4. Oh, itu udah garam. Apakah direaksikan? Oh ya tidak sudah. Tidak usah. Ya, langsung aja. Berarti apa nih? OH- sama dengan Kb itu dikali mol basa dibagi dengan N dikali dengan mol garam. Berapa nilainya? OH- sama dengan Kb-nya 10 pangkat min 5, mol basanya kaliin aja tuh 100 dikali dengan 0,5 ya, bagi. Nah ini N-nya 2, hati-hati. Ya ini N-nya 2 nih, karena dia NH4 2 kali SO4, N-nya 2. Dikali, baru dikali dengan si ininya ya, volumenya dia, molnya dia berapa? 200 dikali 0,5 gitu. Berapa tuh jadinya? 1/4 dikali 10 pangkat min 5 gitu ya. Betul nggak? Berapa nih 1/4 teh? 0,25 dikali 10 pangkat min 5 gitu. Atau mau 2,5 boleh, mau 2 itu boleh ya, terserah lah yang mana ya enaknya ya. Yang ada jawabannya mana kira-kira ya? Oh, ini aja berarti 25 dikali 10 min 2,5, Kak. 2,5 aja sok. 2,5 kali 10 pangkat min min 6. 6. Oke. Berarti pOH-nya berapa? 6 min log 2,5. pH-nya berapa? 8 ya. Plus log. Plus log 2,5. Paham sampai sini nggak? Paham, Kak. Kelihatan nggak sih? Oke, itu contoh soal ya sampai dengan nomor 6. Ada yang nanya tentang di dalam tubuh, ada yang dikali-kaliin itu nomor 2. Ada juga yang senyawanya aja tuh nomor 3, nomor 4 udah direaksiin, nomor 5 tidak usah direaksiin. Tipenya gitu ya. Nah, sok buat evaluasi silahkan kalian kerjakan nanti nih. Oke, sekarang bukan nanti ya. Sekarang tolong kerjakan. Ini di stop sharing dulu. Kerjakan latihan yang ada di situ, cuman nggak semuanya ya. Biar nggak terlalu banyak. Nomor 8 ya, coba kajian nomor 8. Nomor 8. Nomor 12. Nomor 8. Nomor 10. Nomor 12, sok itu aja. Cobain ya. Kagum lah, 11 ke bonus dan 11 gampang. 11 dan 12. Sok cobain 4 soal itu ya. Oke, sok silahkan. Fotoin nanti kalau udah ya. Komunanya boleh sok.
cuma berdua doang ini teh. Si Gibam juga rekaman juga teh. Kalau Marsha ada PTS nggak? Ada aku kayaknya, Kak. Aku mah nggak ada, Kak. Saya makin nanti dicolokkan. Kapan PTS-nya? Gak tahu. Belum ada info resmi. Ntar kabarin ya kalau ada. Cok, kerja dulu 4 soal.
Jelek, siap.
Kak, bahas aja lah, banyak banget. Satu aja tuh. 2 atau minimal lah. Udah nomor berapa aja? Satu atau? Nomor 10. Berapa tuh? 8. 8 udah. Nomor. Hah? 8 udah. Hari Marsha udah belum? Aku baru 8 juga, Kak. 11 sih Udah, masih. mending dibahas, Kak, bentar lagi. Habis waktunya. Enggak, tenang. Bentar, tadi kagok. Habis waktunya kemana emang? Oh, cukup. Bentar ya. Sejenak. Ini kenapa? Emang kenapa susah gitu? Banyak banget. Banyak, Kak, males. Ih, namanya males ya. Dak nih kalau ketik. Malas reaksi ini atau malas apanya? Dak. Bentar ya, bentar. Oke, nomor 8 jawabannya berapa? Untuk membuat penyangga dengan pH 5, maka ke dalam 40 ml CH3COH harus tambahkan NaOH 0,2 molar sebanyak itu kan? Yang nomor 8 ya. Jawabannya berapa, Le? Mas? Aku mah 10, Kak. Aku 10. Sama? Oke, kita lihat ya. CH3COH-nya berapa katanya? CH3COH-nya ada 40 ml 0,1 molar katanya. Ditambahkan dengan NaOH katanya. NaOH-nya itu adalah 0,2 molar ya. T-nya kita nggak tahu. Nah, ini harus pH-nya harus 5. Nah, berarti gimana nih? Kalau kita pakai yang persamaan reaksi, berarti kan gini. CH3COH ditambah dengan NaOH jadinya CH3COON plus H2O. Molekulaturnya berapa? 4, gitu kan? Ini molekulaturnya berapa? 0,2 T. Tuh. Mana yang harus habis? Karena ini penyangga, maka ini harus habis 0. Dari mana? Ini pH-nya 5. Kalau dia nggak tahu di penyangga atau basa, atau hidrolisis di soal ya. Ini asam lemah, ini basa kuat. pH-nya masih asam. Oh, berarti asamnya sisa. Berarti ininya habis. Kalau habis di sini 0,2 Q. Itu. Di sini berapa? Sama 0,2 Q ya. Ini 4, ini 0,2 Q. Ininya 0,2 Q, 0,2 Q. Oke. H plus sama dengan Ka dikali mol asam dibagi dengan N dikali dengan mol garam. H plusnya 10 pangkat min 5. Nah, K-nya berapa sih? Sama ya. 5. Mol asamnya adalah 4 min 0,2 Q. Si basanya berapa? 0,2 Q gitu. Ya.
Berarti 0,2 pi sama dengan 4 min 0,2 pi gitu. Ini satu ini juga. Kan gitu. Sama, sorry. Dia pertanyaannya adalah pi-nya berapa gitu. Berarti 0,4 pi sama dengan 4 pi sama dengan 10. Oke, sip. Betul ya? Gampang? Gampang. Nomor berapa lagi, Lex? Bisa, Lex? Nomor Ya. 10 ya? Nomor 10. Udah mengerjakan belum? Ada 100 ml HF. 1 molar nilai Ka-nya karenanya 2 dikali 10⁴ dicampur dengan 100 ml CaF2 1 molar juga katanya gitu. pH campuran tersebut berapa? Ini asam, ini garam. Oh, ya udah aja langsung H+ sama dengan Ka ya. 2 dikali 10⁴, ini 100 dikali 1 dibagi ini yang ya. 2 ya, hati-hati duanya karena ini F-nya 2. Jadi 100 dikali 1 juga gitu. Udah, pH-nya berapa? Nah, itu yang nomor 1-nya ya. 11 gitu. 2, pH setelah ditambah dengan air. Berapa nih? Ada yang tahu jawabannya? Mau nanya, Kak. Oh, boleh? Tadi si N-nya 2 itu dari mana? Ini nih, karena yang lemahnya dia 2, yang lemahnya kan F ya? Oh, iya. Ya, N-nya 2 ya. Yang lemahnya kan F, gitu ya. Gitu ya. 2, pH setelah ditambah air 800 mili, ngaruh apa enggak? Secara hitungan pH-nya bakalan tetap. Ya, karena mempertahankan pH. Ya. Beda ditambahin air ya, secara teori mah yang ngaruh pastinya kalau tambahinnya 1 drum ya. Tapi secara perhitungan tetap aja sebetulnya secara perhitungan. Cuma secara kenyataannya emang berubah ya. Cuma secara perhitungan tidak berubah. Nah, kalau nomor 3 ini dicampurkan dengan sedikit asam. Oke, jadi kita punya HF, campurannya itu punya CaF2 katanya kan. Nah, dicampur dengan asam nitrat HNO3 katanya. Gitu. So, ini asam, ini garam, ini asam. Ini bereaksi nggak asam sama asam? Enggak. Dia nggak bereaksi ya asam dengan asam, tapi bereaksi sama siapa? Sama garam bereaksi karena dia beda gitu. Sampai sini dulu paham nggak? Gak mudeng. Paham nggak? Nah, nggak mudah? Iya. Oh gini. Nah, ini harus pakai ini kayaknya ya, kurang jelas ya bro. Ini. Oh, kita di papan baru aja lah ya, biar lebih enak ya. Nah, sini aja lah, biar lebih. Lebih terang. Oke. Ini kenek gini tuh. Kan gini ya, campurannya tuh ada apa tuh? Ada HF ya, yang nomor 1 tuh ya, nomor 3 teh ada HF, ada CaF2. Kan ini udah buffer ya. Ke dalam larutan ini diganggu katanya ditambah dengan HNO3 gitu. Asam ini. HNO3 itu asam. Apakah asam bereaksi dengan asam? Enggak. Jadi dalam campur enggak kan ya? Ini enggak bereaksi gitu. Tidak bereaksi. Berarti dia bereaksi sama siapa? Sama si garam gitu. Bereaksi sama si garam. Kita tulis reaksinya sekarang ya. CaF2 ditambah dengan HNO3 jadinya apa? Nah, H sama F bertemu lagi jadi HF. Kemudian Ca bertemu dengan NO3 jadi apa? CaNO3 2 kali. Paham sampai sini dulu? Paham nggak? Paham. Gitu, paham? Ya. Mula-mula bereaksi sisa. Nah, gitu. CaF2 ada nggak awalnya tadi? Ada. Berapa milimol? Ini 100 dikali dengan berapa tuh? 1 molar ya. HNO3-nya berapa katanya? 30 mili. Berapa sih? 30 mili. 1
10 mili 0,1 sorry. 10 mili 0,1. HF ada nggak mula-mulanya HF? Ada. 100 dikali 1. Ini yang nggak ada. Kan ada ini awalnya kan ya. Di dalam ini tuh udah ada HF. Udah ada HF, udah ada CaF2, udah ada 2 komponen. Tambah lagi asam. Asamnya hanya bereaksi sama garam. Kan nggak mungkin jeruk makan jeruk gitu. Oke, mula-mulanya berarti di sini 100. Di sini mula-mulanya adalah 1. Ini mula-mulanya 100. Paham sampai sini? Ini nggak ada mula-mulanya. Yang bereaksi yang mana? Ya otomatis yang sedikit ya. Berarti di sini 1 habis dia. Kalau di sini 1, di sini berapa? 0,5, benar? Ya. Di sini berapa? 1. 1 di sini 0,5. Di sini berapa jadinya? 99,5 gitu kan ya. Ini 0 di sini berapa di sininya? 101 gitu. Bertambah yang ini mah ya. Kan ini 1 itu berubah wujud menjadi ini gitu, makanya bertambah gitu. Nah, H plusnya jadi gimana? Ka dikali mol asam gitu dibagi dengan N dikali dengan mol garam gitu. Ka-nya ada 2 dikali 10 pangkat di sini aja lah ya. 2 dikali 10 pangkat min 4. Mol asamnya berubah. Yang tadinya mah sama 100 kali 1 doang ini mol asamnya. Sekarang jadi berapa dia jadi? 101. Gitu. Per garamnya berapa? Berapa ini F-nya ada berapa biji tuh? 2 ya. 2 dikali 99,5. Yang tadinya 2 dikali dengan 100 ya. Beda tipis. Nah, inilah prinsipnya. Jadi mengubah pH-nya sedikit gitu, buffer itu. Paham sampai sini? Ya, kalau tadi pH-nya kan 4, sekarang pH-nya berapa nih? Coret. Berarti ya nggak tahu lah ini berapa nilainya ya. Kalau pakai kalkulator ya beda tipis ya. Nilainya berapa nggak tahu nih. Gitu. Paham nggak? Duanya mah coret ya. Berarti 101 per 99,5 dikali 10 pangkat min 4. Hampir sama sih ya, cuman beda tipis. Paham sampai sini? Jadi itu pembuktian pada saat penambahan asam dan penambahan basa, dia berubahnya sedikit pH-nya. Gitu? Ya. Jadi ini yang kanannya adaan ya, mula-mulanya ya. Gitu. Sok, ada pertanyaan nggak? Coba di foto yang ini, Le. Karena mau pindah lagi ke papan yang sana. Sudah, Le? Udah. Oke. Sok, ada pertanyaan nggak yang barusan? Berarti bisa dong sekarang kalau ngerjain nanti aja, jangan sekarang ya. Pada saat ditambahkan basa. Kalau saat ditambahkan basa, berarti gimana nih? Jadi itu contohnya ya. Kalau nomor 4, ada HF, ada CaF2, ditambah dengan KOH. Nah, ini bereaksi sama siapa dia? Ini adalah suatu basa, ini adalah suatu asam. Bereaksi nggak? Bereaksi. Ini yang enggak. Kebalik aja. Pokoknya salah satu bereaksi, salah satunya enggak. Gitu. Ya. Paham sampai sini? Cara nomor 4 mirip dengan soal sana. Dengan yang tadi nomor 3. Caranya. Bedanya tipis berkurangnya. Sok, mau bertanya enggak? Itu nomor 10. Siapa yang mau bertanya? Gimana, Le? 11 mah gampang ya. Dua 12 juga gampang kayaknya. Gitu, yang susah emang nomor 11 ya, nomor 10. Gimana Marsha sama Le? Cak, Le? Lanjut, Kak. Lanjut nomor berapa? Ini udah dipoto belum sih? Orang foto lah. Lanjut nomor berapa ya? Sekarang nomor dia sampai ke mana deh? Ih, nge-lag lagi Lena. Udah dipoto kadang sama Ale barusan. Dah ya. Oke, sekarang lanjut ke nomor 12. 11. Nomor 11 ini ada apa katanya?
ada 50 ml, apa tuh? HCOOH. HCOOH 0,1 molar, katanya ditambah dengan 50 ml, apa tuh? HC, nah ini OO 2 kali BA, nah ini N-nya juga 2 ya, dikali dengan 0,1 molar. Dia nanya pH berapa, oh gampang ini langsung. Berarti H plus sama dengan Ka, Ka-nya udah ada, 2 dikali 10 pangkat min 4, dikali 50 dikali 0,1 per 2, jangan lupa ya, 50 dikali 0,1. Kenapa 2? Nih ada 2-nya. 2-nya coret, pH-nya berapa? 4. Paham? Gampang ya, yang tanpa ada reaksi mah ya. Nah, nomor 12, dia nanya perbandingan volume, ini lumayan nih nomor 12 ya. Katanya, tapi ini asam dan garam ya. Oh, asam dan garam mah enak atuh. CH3, COOH 0,3 molar, V1-nya nggak ada, nggak tahu. Dicampurkan dengan CH3, COO-nya 0,02 molar. V2 ya. Ternyata pH campurannya menjadi 5 min log 4,5 gitu. 5 min log 4,5, ini nanjak ya. Berapakah V1 banding V2? Katanya gitu. Ya udah. pH-nya berapa? 5 min log 4,5, berarti H plusnya berapa? 4,5 dikali 10 pangkat min 5, gitu betul? Ya. 4,5 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan Ka dikali dengan mol bagi dengan N mol garam. 4,5 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan Ka-nya 1,8 dikali 10 pangkat min 5, mol asamnya adalah 0,3 V1, mol basanya garamnya adalah 0,02 V2 gitu. Sudah, tinggal dilanjutkan matematisnya. Ini udah dipoto tadi ya. Hapus dikit Nah, berapa jadinya tuh? Berarti dia nanya apa tuh? Perbandingan volume. V1 banding V2 sama dengan, berarti gimana nih? V1 per V2 sama dengan berapa? 4,5 dikali 10 pangkat min 5 dikali dengan 0,02, betul? Ya, dibagi dengan berapa tuh? 1,8 dikali 10 pangkat min 5 dikali 0,3. Oke, berapa tuh perbandingannya? Ini min 5 coret. Gitu, berapa nih? Berapa, Le? Itu bukan? Ya, berapa jadinya? 9 per 54. Nah, bagi 9 berapa dia? 1 per? Nah, gitu. Nggak ada isinya ya? Wrong. Kayaknya dia bukan 0,02 deh kayaknya dia harusnya ya. 90 deh. Mungkin ya, tapi gini caranya ya. Oke, bisa Le, Marsha? Alright. Bedain yang harus direaksiin sama enggak gimana? Kalau nemuin asam dan basa itu reaksiin pasti. Kalau senyawa, makanya di list senyawanya gini, ditulis gini. Oh ini asam, oh ini garam, udah mirip nih. Kalau udah mirip gini nggak usah. Nih mirip nih, oh nggak usah. Tapi kalau ada asam dan basa, oh reaksiin, gitu ya. Oh ya, oke. Udah saat kamu ngereaksiin ini bingung sorangan, kayak bolak-balik kan ininya. Tuh, sama-sama aja. Gitu ya. Jadi asam dan basa reaksiin. Alright, Marsha sama Ale sama Man. Jadi prinsipnya kalau hidrolisis itu habis dua-duanya. Atau garam dan air. Kalau penyangga bisa lemah dengan garamnya atau direaksiin yang jelas, yang lemah harus sisa ya. Kita nanti berlatih lagi ya karena variasi soalnya masih ada, termasuk yang hidrolisis biar bisa langsung. Oh ini mah hidrolisis, oh ini mah penyangga. Oke, minggu depan kita masih di seputar hidrolisis dan penyangga. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kakak tutup. Ya, semoga bermanfaat.
Kalian sehat-sehat selalu, jaga kesehatannya, pakai masker dan tidak berkerumun, cuci tangan. Mudah-mudahan kita semua disehatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Kak.